Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fikri di Ruang Remaja bersama sahabat Yuk Ngaji yang disiarkan di channel YouTube At-Tafkir Channel. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dalam diskusi kali ini kita akan mengupas tips untuk mengontrol emosi remaja. Bersama dengan kita Pak Effendi. Assalamualaikum Pak Effendi. Waalaikumsalam Mas Fikri. Ya. Tema kita tips untuk mengontrol emosi. Kenapa kan remaja itu cenderung gimana? Labil, gampang emosi, gampang sedih. Itulah remaja, meledak-ledak ketika dapat masalah. Ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan, Tidak sesuai dengan hatinya. Iya betul. Nah, kita di sini akan membahas satu tips untuk mengendalikan emosi agar remaja itu lebih elegan, lebih bijak dalam melakukan sesuatu, mengambil sikap bersikap itu lebih bijak, lebih tidak meledak-ledak. Satu tipsnya adalah ingat bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan adalah akadnya kepada Allah, bukan pada manusia. Jadi ketika kita inginkan sesuatu, misalnya setelah sekolah ingin kuliah, terwujud enggak kira-kira? Belum. Enggak perlu takut ya, enggak perlu marah, enggak perlu emosi ya. Kenapa? Karena akad kita kepada Allah. Kalau misalnya sesuatu belum terwujud, bukan berarti itu adalah sesuatu yang tidak baik ya. Pasti Allah menyediakan, sudah mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Tidak perlu putus asa, tapi terus berusaha. Bisa jadi nanti pada tahun berikutnya akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Mungkin diterima di perguruan tinggi yang favorit. Jadi nggak perlu emosi, nggak perlu. Karena apa, niat kita karena kepada Allah, bukan pada manusia. Gitu. Oke. Semoga ini bisa diterapkan ya. Nggak perlu kecewa. Meskipun tahun ini belum bisa kuliah ya. Oke. Berarti pertama itu kita harus meniatkan karena Allah, Pak ya. Iya betul. Jadi kalau kita meniatkan karena Allah, maka semua itu akan menjadi tenang. Semua tidak perlu dipikirkan. Karena sesuatu yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Makanya nikmat yang paling tertinggi adalah iman dan Islam, itu kan. Jadi kebaikan yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Selama itu diniatkan karena Allah ya. Kemudian kedua Mas Fikri yang perlu diingat bahwa ketika ada orang yang jahil menyakiti kita, memancing emosi kita, tidak perlu kita ikuti ya. Kenapa? Ketika seorang yang disakiti, seorang yang dizalimi, itu Allah akan mengangkat dosa-dosanya. Apakah tidak ingin kita dosa-dosa kita dihapus ya, diangkat ya, kemudian diganti dengan kebaikan. Jadi ya nggak perlu marah, nggak perlu diikuti orang-orang yang memang sengaja jahil, sengaja menyakiti emosi kita ya. Itu Pak Benny, berarti kita tidak boleh emosi atau? Iya, tidak perlu lah emosi. Karena emosi itu dengan kita bersabar, maka Allah akan menjadikan sesuatu yang lebih baik. Karena Allah itu bersama orang-orang yang sabar ya. Jadi untuk apa? Oke, yang berikutnya adalah yang ketiga, itu sering kita sering karena berprasangka buruk pada orang lain, maka emosi kita naik ya. Sering ketika dalam debat, apa yang dilihat orangnya, prasangka ya. Karena orang ini maka saya jadi harus menyerang, harus emosi. Padahal yang harus kita lakukan adalah lebih fokus pada apa yang disampaikan, seperti hanya apa yang disampaikan dalam sebuah hadis, yaitu undur ma qala wala undur la undur man qala ya. Jadi jangan dilihat orangnya, jangan berprasangka buruk pada seseorang. Bisa jadi orang yang kita musuhi
Bisa jadi orang yang kita benci ternyata dia membawa kebenaran. Sehingga apa, kalau kita selalu emosi maka tidak akan mendapatkan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang palsu yang dicari-cari dalilnya, bukan, karena memang itu adalah kebenaran yang hakiki dari Allah. Oke, gimana? Jadi kalau emosi nggak perlu kemudian diikuti ya, harus segera diredam dalam hati ini ya. Kenapa? Ya karena dengan emosi tidak hanya yang disakiti bukan orang lain kan, diri kita yang disakiti, seperti yang mungkin tips yang sebelumnya ya. Jadi membenci orang itu tidak menguntungkan. Yang terakhir adalah ini cara Islami ya. Ketika kita mulai naik emosi kita, mulai marah, maka ambil air wudhu ya. Pikiran kita jadi jernih, jadi tenang, fresh ya. Kemudian sholat sunat 2 rakaat, jadi hati kita jadi tenang, pikiran kita jernih, hati kita tenang, dan itu memang cara Islami untuk meredamkan emosi. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar, dan sholat adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Dengan sholat hati kita tenang, dengan sholat kita akan pikiran kita jernih, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang benar dan pas ya, yang bijak. Remaja harus bijak, remaja jangan emosional ya. Itu Mas Fikri. Jadi ada berapa? Ada 4 tips ya. Ada 4 tips yang bisa, semoga kalau diterapkan remaja akan menjadi remaja yang tidak gampang emosi ya. Remaja itu akan mudah untuk memberikan solusi-solusi untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain ya. Karena dia mampu berpikir jernih, pikirannya tenang, kemudian bijak dalam mengambil satu tindakan. Ya. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Wendy. Ya, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu pemirsa At-Takfir Channel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.